Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Kalau kita tidak minum air yang cukup, maka otomatis saringan ini tidak akan menjadi bersih. Saringan ini akan penuh dengan endapan-endapan. Ini contoh kasus yang terjadi. Endapan-endapan kristal-kristal oleh karena jarang dibersihkan dengan air minum yang cukup, maka ginjal ini akan dipenuhi dengan kristal-kristal batu. Kalau dia kristal itu menyatu membentuk batu-batu ginjal. Betapa pentingnya air minum ini. Kristal-kristal tadi dibersihkan oleh air putih. Kalau tidak, dia akan menjadi batu. Nah, ketika terjadi batu, dua hal bisa terjadi. Pertama, karena ini adalah benda asing, maka mudah terjadi infeksi pada batu tersebut. Infeksi ginjal. Yang kedua, batu tersebut atau kristal bahkan bisa merusak sel-sel ginjal yang kita kenal dengan nefron. Jadi, kristal atau batu itu bisa menyebabkan infeksi, bisa juga merusak sel secara langsung, dan akhirnya fungsi ginjal menurun, terjadilah apa yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, air putih sama seperti seorang ibu membersihkan saringan dengan air mengalir. Begitu juga kita membersihkan ginjal kita dengan air putih yang harus kita minum dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, betapa penting air putih terhadap kesehatan ginjal kita. Kita lihat dari sel ginjal yang saya sebutkan tadi yang dikenal dengan nefron. Ini adalah sel ginjal kita. Nah, jumlah kurang lebih sel ginjal yang Tuhan ciptakan. Manusia dewasa kurang lebih ada 1,3 juta sel ginjal. Atau nefron, 1,3 juta. Dalam 1 tahun, dari sisi umur, peningkatan umur, kurang lebih 13.000 sel ginjal mati. Karena usia, karena umur dalam 1 tahun. Jadi dalam 10 tahun, 1 dekade, kurang lebih 130.000 sel-sel ginjal kita mati karena usia, karena umur. Ya. Kalau kita kaitkan dengan fungsi ginjal, artinya dalam 10 tahun hanya karena peningkatan umur, fungsi ginjal kita menurun kurang lebih 10%. Ya, 10%. Nah, kalau kita lihat dari sisi tingkat penurunan fungsi ginjal, melihat kecepatan saringan ginjal, yang disebut normal kalau dia lebih dari 120 ya, mililiter per menit per 1,73 meter pangkat 3. Itu normal, kecepatan saringannya. Nah, ada banyak orang yang sudah mengalami gangguan ginjal, kerusakan penurunan fungsi ginjal yang tidak diketahui, hanya diketahui biasanya pada stadium 3, paling sering 4, yang sudah menimbulkan gejala karena stadium 1 sampai 3 biasanya belum menimbulkan gejala. Nah, pada stadium yang kelima inilah yang kita kenal dengan gagal ginjal terminal yang harus dilakukan cuci darah 2 kali minimal dalam seminggu. Dan kita lihat dari ginjal normal tadi, dari tingkat penurunan 1, 2, 3, 4, 5, dia mengerut sudah sampai pada derajat 5 dan tidak akan bisa kembali normal secara medis. Sel-sel ginjal. Kalau sel ginjal atau nefron yang Tuhan ciptakan luar biasa ini kekurangan air, sama seperti sel-sel kulit. Itulah sebabnya orang yang kurang minum air putih, kenapa cepat tua? Karena banyak sel-sel kulit yang mengalami kematian. Demikian juga dengan ginjal. Dia akan mengerut dan kemudian mengalami kematian karena sel ini yang Tuhan ciptakan, nefron ini, sangat membutuhkan air.
Kalau dia mulai kekurangan air, sebenarnya dia sementara berteriak, tapi kita tidak dengar saja teriakannya. Dia sementara mengalami proses kematian. Kita bisa bayangkan kalau setiap hari kita kurang minum air, berapa banyak sel lagi yang mati. Tadi saya sudah sampaikan, sel-sel banyak yang mati karena bertambahnya usia. Ditambah lagi kekurangan minum air putih, semakin banyak sel lagi yang mati, sehingga fungsi ginjal akan semakin menurun. Maka, minum air yang cukup, minum air putih yang cukup akan menjaga sel-sel ginjal kita tetap sehat. Saya bisa simpulkan dua hal yang sangat penting. Kenapa air putih itu sangat penting untuk kesehatan ginjal? Karena kalau kita kurang minum air putih, dapat terjadi kristal atau batu ginjal yang menyebabkan infeksi atau merusak sel ginjal secara langsung. Dan yang kedua, kalau kita kurang minum air putih, sel itu bisa mengerut dan kemudian akhirnya mengalami kematian, sehingga menyebabkan semakin banyak sel-sel ginjal yang mati, fungsi ginjal menurun, terjadilah gagal ginjal kronik. Pada saat didiagnosa gagal ginjal kronik dan harus dilakukan cuci darah, otomatis air minum akan dilarang, akan diatur jumlah secukupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka pesan yang sangat penting, yang sederhana, saya ulangi kembali dari judul ini. Minumlah air putih yang cukup setiap hari sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gangguan ginjal. Mengapa air putih? Pertanyaannya, mengapa air putih? Syarat air minum sudah ditentukan, sudah diatur. Ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 sudah sangat jelas bahwa syarat air minum yang harus kita minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Tetapi memang yang paling banyak yang digunakan adalah fisik, kimia, dan mikrobiologi. Syarat fisik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, total zat padat terlarut, yang dikenal dengan menggunakan KMD. KMD ini kadar maksimal yang diperbolehkan zat padat terlarut dari air yang kita minum 500 mg per liter. Dan tingkat kekeruhannya maksimalnya adalah 5 NTU. Ini adalah syarat fisik. Jadi kalau dari syarat fisik saja, kalau tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sudah pasti ini adalah air bening. Air bening tidak cukup dilihat total zat padat terlarut dan kemudian kekeruhannya. Ini syarat fisik. Selain syarat fisik, syarat kimia juga harus penting. pH-nya harus benar, antara 6,5 sampai 8,5. Jadi lebih bersifat basah untuk air minum. Kemudian kadar aluminium yang diperbolehkan maksimal 0,2, klorid 250, tembaga 2, amonia 1,5, sulfat, besi, dan masih banyak lagi yang lain. Syarat kimia yang harus dipenuhi. Sehingga Bapak Ibu, saya titipkan bahwa kalau kita minum menggunakan air isi ulang, syaratnya air isi ulang itu dia harus ada pemeriksaan laboratorium rutin. Syarat salah satunya adalah syarat kimia. Pastikan bahwa tempat di mana kita mengambil air isi ulang betul-betul syaratnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, di mana yang jadi dasar adalah bakteri E. coli atau fecal coli. Ya, fecal coli dalam 100 ml air. Inilah syaratnya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, air putih saja belum tentu sehat. Apalagi air berwarna. Bagaimana kita mencuci ginjal kita dengan air berwarna? Yang boleh mencuci ginjal kita menjadi bersih adalah air putih. Tapi air putih saja belum tentu sehat. Harus memenuhi syarat air minum. Maka pesan ini menjadi lengkap seperti ini. Minumlah air putih yang memenuhi syarat air minum sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Sekali lagi, pesan yang tolong kita praktekkan bersama. Minumlah air putih yang memenuhi syarat air minum, tentu dengan jumlah yang cukup, sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah tips kesehatan ini membuat kita semakin sehat, khususnya menjaga ginjal kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat
wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10